blower ya untuk menghembuskan fluida yang mengalir, contohnya udara di atas plat ya. Kemudian ada panas yang ditransferkan ya. Kemudian ada natural convection atau konveksi bebas, di mana udara yang mengalir ya, contohnya udara mengalir di atas plat ini tidak membutuhkan fan atau blower atau pompa ya untuk menggerakkan fluida ya. Jadi dia gerak secara alamiah ya, alamiah terhadap pergerakan fluidanya ya. Kemudian multikonduksi di mana fluida yang di atas plat ini itu tidak bergerak ya. Ini contohnya di kondisi gravitasi, percepatan gravitasi dunia di 0 ya, tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan massa jenis, maka di multikonduksi. Kemudian kita lanjutkan untuk hukum Newton pendinginan ya, terkait hukum pendinginan Newton ya, bahwa hukumnya menyebutkan bahwa heat convection atau laju perpindahan panas konveksi ya itu sama dengan ya laju kalor yang diberikan ya dibagi luasan, kemudian sama dikalikan dengan H ya, ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi, kemudian dikalikan dengan selisih temperatur ya, test surface ya, temperatur di surface di platnya, kemudian temperatur ambiennya atau temperatur di luar platnya. Nah satuannya ini watt per meter persegi ya. Jadi kalau kita balik persamaannya ya, H ini ya sesungguhnya ya convection ya, kalor yang diberikan satuannya watt per meter persegi. Kemudian ya kalau kita lihat di sini ya bisa katakan satuannya ya adalah ya heat transfer ya, kalor ya watt ya, kemudian dibagi luasan ya, ya dibagi luasan ya, satuan luas 1 meter persegi ya, kemudian Celsius atau Kelvin ya, satuan derajat ya. Nah maka satuan untuk perpindahan koefisien perpindahan konveksi watt per meter persegi dibagi satuan beda temperatur per derajat. Ini hukum pendinginan Newton ya. Kemudian kita singgung lagi ya terkait pengertian dari H lagi ya, definisi H lagi, bahwa H ini ya, sebanding dengan laju sebanding dengan different temperatur ya atau gradien temperatur terhadap sumbu Y ya. Ya kalau Anda gambarkan ya satu profil bidang datar, kemudian ada udara yang mengalir ya, udara yang mengalir ya, udara yang mengalir, kemudian udara ini membentuk profil kecepatan ya atau velocity body layer ya, di mana profil berbentuk seperti ini ya, parabolik seperti ini karena ada pengaruh viskositas ya, udara atau fluida ini ya, fluida ini memiliki viskositas ya, ya dia akan menghambat laju udara yang di atasnya, sehingga makin lama ya dia membentuk profil seperti ini. Dan juga makin ke atas pengaruh dari viskositas mulai berkurang, sehingga yang atas ini itu sudah mulai seragam atau sama dengan kecepatan udara sebelum masuki plat ya. Ini andaikan ini adalah V, maka yang sudah seragam ini adalah V ya. Ya, V. Kemudian di titik di mana pengaruh viskositas ya sudah mempunyai pengaruh terhadap kecepatan. Ya ini anggapnya ini area yang dipengaruhi viskositas atau delta ya. Delta ya atau body layer kecepatan ya. Thickness-nya sebesar delta ya. Nah, ketika Anda lihat titik sini ya, di titik plat pertemuan plat dengan fluida ya, karena fluida memiliki viskositas menghambat kecepatan di atasnya,
Nah, titik di mana dia kontak dengan permukaan, dia memiliki kecepatan relatif sama dengan platnya, atau kecepatan platnya ketika diam, maka udara yang mengenai plat ini dia sama dengan kecepatan platnya, atau kecepatan dengan nol. Ya, ini kondisinya. Nah, implikasinya terjadi perpindahan konveksi yang di atasnya ya, karena ada fluid yang mengalir, dan ada perpindahan konduksi karena udara di titik sini ini adalah tidak motion atau tidak bergerak, artinya konduksi. Nah, implikasi dari profil kecepatan ini di area sini ya, ini saya merahkan dulu ya, area sini ya. Nah, maka ya terjadi ya Q konveksi ya yang terjadi di fluida ini sama dengan Q konduksi ya, konduksi conduction. Nah, ini konveksi ya dengan hukum Newton pendinginan ya, Q konveksi ya H kali delta TS ya, T surface, kemudian T infinity ya. Kemudian untuk Q conduction kita pakai hukum Fourier ya, konduksivitas termal fluidanya ya, kemudian dikalikan dengan gradien temperatur terhadap sumbu Y delta T per delta Y ya. Kalau Anda lihat profil kecepatan ini ada suatu kemiringan ya. Ya. Nah, kemiringan ini adalah gradien temperatur ya. Ya, kalau ada nanti kalau bicara thermal bonding layer, nah kita bicara thermal bonding layer di mana juga membentuk profil ya thermal bonding layer juga untuk kemiringan ya, kemiringan ini disebut dengan gradien temperatur ya, delta T per delta Y ya. Titik sini ketika Y-nya sama dengan 0. Ya, kecepatan, maka ini ada gradien kecepatan ya. Ini kalau misalkan velocity boundary layer, maka kita sebut dengan delta U per delta Y, yaitu gradien kecepatan. Ya, ini Fourier ya, K fluida dikalikan dengan gradien temperatur terhadap sumbu Y, di mana Y sama dengan 0. Kemudian H ini kita pindahkan ya menjadi K fluida, konduktivitas thermal fluidanya ya dikalikan delta Y, delta T per delta Y ya, atau gradien temperatur terhadap sumbu Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 dibagi dengan TS ya min T hingga ya, atau T ambien ya. Nah, ketahui bahwa temperatur surface ya, atau temperatur di platnya ini relatif konstan ya. Ini relatif konstan ya. Kemudian temperatur ambien, temperatur di luar plat ini gak relatif konstan. Kak fluida ini gak relatif konstan ya, min Kak fluida itu kuantitas thermal fluidanya relatif konstan, maka yang berubah adalah ya gradien temperaturnya ya. Maka H ini sebanding dengan gradien temperatur terhadap sumbu Y ya, dimana Y sama dengan 0. Nah, artinya apa? Persamaan ini memberi indikasi bahwa setiap ya kemiringan ini memiliki H-nya masing-masing ya. Kalau Anda gambarkan grafik satu kemiringan, H di sini, ini H1, H2, H3, artinya apa? Sepanjang sumbu X atau sepanjang plat H ini nilainya tidak konstan ya. Tidak konstan. Tidak konstan. Saya gambarkan satu grafik yang memberikan data H ya pada satu plat datar ya. Anggap saja ini sumbu Y, ini sumbu X-nya adalah nilai H-nya. Ya, di mana satu plat ini di plat datar ini posisi H1 ya. Di sini posisinya H2 ya. Di sini posisinya H3 ya. Kemudian di sini ada posisi H4 ya. Kemudian nilainya berapa? Karena dia tidak konstan terhadap sumbu X, maka ada variasi ya, ada variasi nilai H. Kalau saya gambarkan grafik untuk menjelaskan besarnya H ya, katakan ini nilai H-nya, sumbu Y-nya, kemudian posisi X-nya, posisi H1-nya di arah sini, maka nilai H1 nilainya di sini yang lebih tinggi, misalkan H1, H2-nya mungkin di bawahnya ya,
Ini H2, kemudian H3 di bawahnya lagi, ya, tidak konstan nilainya. H3, kemudian bawah lagi ini H4. Ya. Nah, biasanya dalam kita analisa ukur perpindahan panas pada satu plat, kita mengambil H-nya secara average. Ya. Kita average kan dari nilai variasi nilai H, kita ambil average-nya. Ya. Rata-ratanya dari H1, H2, H3, H4, dan lain-lainnya. Kita ambil H average atau koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata. Ya. Karena untuk memudahkan analisa perpindahan panas pada satu plat. Ya. Nah, di referensi di buku menyatakan bahwa H bar ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata. Yang H1 ini adalah lokal, ya. Jadi koefisien perpindahan panas konveksi lokal, ya, karena dia tergantung pada posisinya, ya, posisinya x berapa, ya, A1 x berapa, F2 dia tergantung pada posisinya. Nah, kemudian terkait H, ya, kita sudah bicara terkait definisi koefisien perpindahan panas konveksi. Selanjutnya kita bahas bilangan non dimensional, ya, bilangan tidak berdimensi, bilangan tak. Ini kenapa kita harus memahami bilangan ini? Karena seperti Anda ketahui, ya, mungkin saya harus jelaskan sebelumnya, ya, review lagi, H ini atau koefisien perpindahan panas konveksi ini banyak faktor yang mempengaruhinya, ya, banyak faktor yang mempengaruhinya, ya. Sebut saja H ini merupakan fungsi dari, ya, fungsi dari mu atau viskositas, ya, viskositas fluidanya, ya, mu. Kemudian fungsi dari nilai K-nya, nilai konduktivitas termal bahannya atau materialnya atau fluidanya, ya. Kalau kita bicara fluida, maka ini punya fluida, viskositas fluidanya, K-nya fluidanya, kemudian P, ya, atau panas spesifik fluidanya, ya. Ini merupakan sifat fluida, ya. Ya, tergantung fluidanya apa, ya, nilainya beda-beda. Nah, selain sifat fluida, ya, dia tergantung dari kecepatan alirannya, ya, aliran fluidanya, kecepatan, ya. Semakin cepat, ya, Anda misalkan Anda minum kopi panas, Anda tiupkan, ya, itu makin cepat, ya, laju perpindahan panasnya, semakin cepat dingin, ya. Ini juga pengaruhi, ya, kecepatan alirannya. Kemudian temperatur surface, ya, temperatur pada strukturnya atau platnya, kemudian temperatur ambiennya, ya, hingga, ya, kemudian luasan komponennya, kemudian panjang karakteristiknya, ya, platnya, ya, kemudian geometrinya, ya, geometri, ya, ini bentuknya apakah dia silinder atau dia bola, apakah dia plat, ya, ini juga akan mengaruhinya. Kemudian roughness-nya, ya, roughness atau kekasarannya, ya, roughness. Kemudian tipe aliran, ya, tipe aliran, apakah dia laminar ataukah turbulen. Nah, ini tipe of regime, ya, atau tipe alirannya, ya. Nah, ini semakin banyak faktor yang mengaruhi. Nah, dalam analisa kita membutuhkan bilangan non dimensi untuk meminimalisir, ya, minimalisir komponen-komponen yang mempengaruhi nilai H-nya, ya. Nanti kita satu-satu kita bahas. Yang kita bahas pertama adalah bilangan Nusselt, ya, Nusselt. Kita bahas sekarang bilangan Nusselt, ya, atau Nusselt number, ya. Kita simbol dengan NU, ya, NU, ya, bukan ormas, ya, bukan ormas keagamaan, tapi Nusselt, ya, Nusselt number, ya. Tadi saya sekilas melihat tugas yang sudah disubmit oleh Anda, ya, ada teman-teman Anda yang merangkum, ya, bilangan Nusselt, ya, Nusselt, ya, ditulis bilangan Nusselt, ya. Masih ingat persamaannya bilangan Nusselt apa? Sama dengan HLC per K, Pak. betul, ya, HLC per K. Kalau Anda lupa,
Anda bayangkan wajah ini ya, tokoh Marvel. Tokoh Marvel ketika marah dia berubah jadi hijau besar. Nama siapa dia tokohnya? Tokoh Marvel ketika marah dia Hulk. Iya Hulk ya. Hulk ya. Nah, ini aja hanya Anda pindahkan kalau maksud nomor itu K ya, ini L-nya LC ya, K-nya pindah ke bawah ya. Ya, Hulk ya. Ya, ini apa namanya? Untuk memudahkan persamaan saja ya untuk Anda ingat ya. Untuk masuk Anda ingat wajah Hulk ya. Ada H, ada LC, ada K ya. Nah, dari persamaan ini sesungguhnya divisinya apa ya? Asal nomor itu apa ya? Ya, kalau Anda lihat persamaannya H, ya ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi ya, konveksi H. LC adalah panjang karakteristik ya, di panjang karakteristik ya. LC ya, C itu karakteristik ya. Kemudian K adalah konduktivitas termal bahan ya. Ini konduktivitas ya termal bahan ya. Nah, ini filosofinya ya dari bilang Nastot. Anda bayangkan ini ada satu plat ya, satu plat data ya, katakanlah ini plat 1 ya, plat 1, kemudian ini adalah plat 2 katakanlah ya. Nah, plat 1 dia memiliki temperatur T1 ya, T1. Kemudian plat 2 dia memiliki temperatur T2 ya. Kemudian di antara plat ini ada fluida yang mengalir. Ada fluida mengalir ya. Air atau udara ya, artinya ada fluida yang mengalir di antara dua plat. Oke, kemudian di satu sisi temperatur pada plat 1 ini lebih tinggi daripada T2 ya. Jadi T1 lebih panas ya. Nah, maka ada laju perpindahan panas ya yang terjadi dari plat 1 ke plat 2 ya. Karena namanya energi ya, dia temperatur yang tinggi pasti bergerak ya menuju temperatur yang rendah ya. Ini adalah laju perpindahan panasnya ya, kaki ya. Nah, jika fluida yang dia mengalir if motion, jika bergerak, maka yang terjadi adalah perpindahan panas konveksi ya, karena ada fluida yang mengalir ya, seperti definisi yang sebelumnya, mekanisme terjadinya konveksi karena ada fluida yang mengalir ya, maka bisa kita tulis Q konveksi convection ya sama dengan H kali ya perbedaan temperatur ya, T1 delta T ya, kita sebutkan delta T ya, T1 min T2 ya, atau temperatur surface, temperatur ambien ya, sama saja ya, ini beda temperatur ya. Nah, dikalikan delta T. Jika if fluidanya dia diam ya, tidak bergerak, if not motion atau stationary ya, dia diam fluidanya ya, maka yang terjadi adalah murni konduksi ya. Ingat ya mekanisme ketiga, jika tidak ada pergerakan, tidak ada motion, tidak ada perubahan massa jenis, maka dia murni konduksi. Maka if stationary dia terjadi konduksi, Q konduksi, conduction ya. Kemudian persamaannya apa? Hukum Fourier ya. Konduksi termal dikalikan delta T sama delta T-nya T1 min T2 dibagikan jarak ya, misalnya ada L ya, jaraknya L maka dibagi L ya. Ini hukum Fourier ya, yang Anda ingat ya, di bab konduksi K dikalikan delta T dibagi L. Kemudian ya, terjadi konduksi ya ketika dia if motion ya. Kemudian
Jika fluidanya diam, dia mengalami konduksi, kita ambil rasionya. Ya, take the ratio, ya. Rasio, ya, take the ratio, ya, take ratio. Rasio apa? Rasio dari Q konveksi, ya, Q laju perpindahan konveksi, convection, dibagi dengan laju perpindahan panas konduksi. Ya. Kita ambil rasionya, ya. Rasio dari laju perpindahan panas konveksi dengan laju perpindahan panas konduksi, ya. Oke, kita ambil sini ya, H, kita taruh sini, ya, H dikalikan delta T, kemudian Q konduksi, K dikalikan delta T, ini T, sorry ini delta T ya, dibagi L, ya, maka delta T-nya hilang, maka H dikalikan L, ya ini bisa kita tulis C-nya ya, panjang karakteristik, kemudian dibagi dengan K, ya. Di definisinya bilangan Nusselt number, bilangan Nusselt atau Nusselt number itu adalah rasio, ya, rasio dari perpindahan panas konveksi dengan laju perpindahan panas konduksinya di satu konstruksi, ya, ya. Kemudian, ya, kemudian dari definisi ini, ya, bilangan Nusselt number, ya, ya, memberikan pemahaman bahwa, ya, pertama bilangan Nusselt number, ya, bilangan Nusselt, ya, Nusselt, ya, ini memberikan gambaran bahwa mempertegas atau memperkuat pengaruh dari fluid motion atau pengaruh dari fluida yang bergerak, ya. Karena apa? Karena semakin dia bergerak, ya, laju konveksinya semakin besar, ya. Jadi ada pengaruh dari pergerakan fluida, ya. Jadi bisa kita katakan pengaruh efek pengaruh dari pergerakan fluida, ya, fluida, ya. Jadi perpindahan panas yang terjadi karena pengaruh dari pergerakan fluida. Ini gambaran, ya, bilangan Nusselt number. Yang kedua, ya, jika if, ya, Nusselt number-nya itu sama dengan 1, ini artinya apa? Jika bilangan Nusselt number 1, yang mana ada yang teman-teman mahasiswa ada yang rangkum pasti kira-kira ada yang kebayang, ya, ketika 1 tuh hasilnya apa, ya. Ya. Artinya apa? Ketika bilangan Nusselt number 1, ada yang bisa bantu jawab? Ya. Jika 1 artinya apa? Menunjukkan perpindahan panas melintasi lapisan dengan kondisi murni, Pak. Betul, konduksi murni, ya. Jika Nusselt number 1, maka perpindahan panas atau heat transfer ini terjadi karena by pure conduction atau konduksi murni. Ya, Anda lihat, ya, rasio konveksi, ya, Q konveksi dibagi Q konduksi itu sama dengan 1. Artinya apa? Berarti konveksi sama dengan konduksi, berarti konduksi murni. Ya. Satu dibagi hasilnya 1, maka sama, ya. Maka laju perpindahan panas yang terjadi karena pure konduksi, ya, murni konduksi, jika bilangan hasilnya sama dengan 1. Oke,
Kemudian ketiga, jika ya Nusselt number ya kurang dari 1, ini artinya apa? Ada yang tahu? Ya, jika kurang dari 1 artinya apa? Ada yang tahu? Hmm? Ada yang tahu? Ketika bilangan numbernya kurang dari 1 artinya apa? Yang lain selain Herjuno, yang lain? Kemarin ada yang rangkum, ya mungkin eh, ada yang paham. Nah, Mungkin apa? Pak, kurang efektif pada konveksinya, Pak. Kurang efektif. Efektif itu kualitas ya, bukan kuantitatif ya. Oke, ya nggak masalah. Salah nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau Anda bayangkan, jika bilangan Nusselt kurang dari 1, itu di dunia nyata itu tidak mungkin. Ya, di dunia nyata itu tidak mungkin. Tidak ada bilangan Nusselt itu kurang dari 1. Ya, ini termasuk fundamental error ya. Jadi kalau Anda saat Anda kuis atau Anda tes UAS, Anda itu bilang Nusselt numbernya kurang dari 1, itu pastikan salah. Karena laju perpindahan panas konveksi itu selalu lebih besar daripada konduksi ya. Ya. Anda bayangkan, Anda ada gelas panas ya, pasti Anda ketika lebih dingin Anda mengembuskan udara ya, mengembuskan udara karena agar lebih cepat dingin ya. Karena hembus udara maka ada uap mengalir, maka ada konveksi di sini. Ya, dibandingkan Anda tutup ya, tutup ya, nanti nggak dingin-dingin ya, maksudnya panasnya awet gitu ya. Ya, selalu konveksi selalu lebih besar daripada konduksi ya. Jadi tidak mungkin ya terjadi Nusselt itu di bawah dari 1 ya, ini tidak ada ya. Ini termasuk fundamental error, ini salah fatal ya. Ya, ini terkait bilangan Nusselt ya, tadi definisinya ya, laju perpindahan panas konveksi kita ambil rasionya dengan laju perpindahan konduksinya atau persamaan ini ya. Oke, ini terkait bilangan Nusselt number. Oke. Untuk bilangan yang lainnya nanti dibahas ya. Misalnya ada bilangan Rayleigh ya, Rayleigh itu nanti kita bahas di natural convection ya, di konveksi bebas ya. Ya, Grashof number ya, Grashof number nanti kita bahas di konveksi bebas ya, nanti dibahas di bab selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas ya, review lagi velocity boundary layer ya, boundary layer ya. Ya. Ini di mekanika fluida pastikan sudah Anda dapatkan materinya, namun saya review kembali karena ini konsep apa namanya yang tetap kita pakai dalam analisa perpindahan konveksi. Nah, dalam velocity boundary layer ini ya, saya gambarkan dulu ini ada suatu plat katakanlah ya, plat datar, kemudian ya, dialiri oleh udara atau fluida ya yang mengalir ya. Ya, kemudian ketika di atas plat ini akan membentuk lapisan batas ya. Ya, semakin lama makin berkembang ya seperti ini. Ya. Nah, ini saya singgung sedikit istilah laminar ya. Nanti laminar itu apa? Nanti di next slide mungkin next board ya. Ini adalah transisi. Kemudian adalah turbulen ya. Turbulen. Jadi pola aliran ya dalam plat ini ketika berembus dia membentuk
aliran laminar dulu, kemudian transisi, kemudian turbulen. Nah, kita ambil sampel di laminar dulu ya, kita ambil area laminar ya, area laminar, kita ambil area laminar dulu. Ini ada satu plat datar ya, plat datar, anggap saja datar ya. Kemudian profil fluidanya ini berbentuk parabolik seperti ini ya, bentuk profil kecepatan ya, seperti ini ya, profil kecepatan ya, dimana titik di sini area ini adalah kecepatannya sama dengan 0 fluidanya, makin lama mendekati kecepatan sebelum memasuki plat ya. Misalnya ini ada kecepatannya, ini kita sebut dengan V ya, atau U tahingga, di referensi buku simbolnya U tahingga ya, kecepatan alirannya ya. Kemudian di atas ini sudah membentuk atau sebesar kecepatan U tahingganya di sini ya, karena pengaruh viskositasnya berkurang. Jadi area di mana dipengaruhi oleh viskositas ya, ini ada pengaruh area kita sebut area delta ya, karena pasti ada pengaruh viskositas ya. Di atasnya ini sudah seragam dengan kecepatan sebelumnya karena tidak ada pengaruh viskositas. Di referensi kita namakan aliran irrotasional atau invisit ya, yang di bawah di atas delta ini ya. Nah, kemudian dalam profil kecepatan ini kita gambarkan kemiringannya ya. Ini adalah gradien kecepatan. Anggap ini garis lurus ya, yang menghimpit profilnya. Ini adalah gradien kecepatan atau dv ya per dy ya. Di sini ya, dv per dy, di mana y sama dengan 0 ya. Nah, ini gradien kecepatan ya. Oke. Kemudian di area turbulen ya sama ya, area turbulen ya. Kita ambil sampel di area turbulen ya. Ya. Dia juga sama, dia membentuk profil kecepatan seperti ini ya. Untuk profil kecepatan seperti ini juga ya, dimana ya kita sebut dengan delta juga ya. Ini delta masih dipengaruhi oleh viskositas ya, viskositas. Kemudian ketika di atas delta ini sudah seragam dengan kecepatan U tahingga ya, atau V ya. Misalkan ini V, maka ini dV ya. Misalkan simbolnya U tahingga ya, maka DU ya. DU tak. Ini simbol V saja. Ya, V sama, dia memiliki gradien kecepatan juga. Ya, dia memiliki gradien kecepatan juga ya. Ya, dV per dy ya. Ketika V ya, ketika U ya sama berarti U ya. Jadi tergantung referensinya, atau Anda tandakan kecepatan simbolnya U atau V ya. Ya, kecepatannya simbolnya U maka du per dy ya. Ya. Kemudian ketika di sini maka y sama dengan 0. Nah, ini gradien kecepatan. Gradien kecepatan. Ya, kemiringan ya, Anda buat garis lurus kemiringan, ya ini namanya gradien kecepatan. Nah, area dalam delta ya, delta itu untuk velocity body layer sebesar berapa? Thickness-nya itu sebesar 0,99 V ya.
Jadi misalkan ada V kecepatannya, maka delta ini ya kecepatannya ya di sini ya batasnya dari ujung plat ke titik di mana ini nilainya 0,99 V ya. Jadi delta ini ya atau thickness body layer ini ya dari ujung plat ya plat ke titik di mana nilainya 0,99 V. Ya. Kode atas delta ini sudah seragam dengan kecepatan upstreamnya atau U-nya ya 0,9 P. Nah, area ini yang delta ini itu fluida mengalami tegangan geser ya. Tegangan geser atau wall shear stress ya. Sebesar berapa? Ya, kita simbolkan tahu W ya. Tegangan gesernya sebesar berapa? Sebesar mu ya du atau dv ya gradien kecepatan ya per dy ya di mana y sama dengan 0 ya. Jadi area delta ini ya delta ini dia fluida mengalami beban geser ya. Sebesar berapa? Sebesar mu kali gradien kecepatan ya dv per dy di mana y sama dengan 0. Nah, mu itu apa? Mu itu ya viskositas dinamik ya viskositas dinamik ya. Yang sampai ketuker ada viskositas kinematik ya viskositas kinematik ya simbolnya V seperti ini ya jangan sampai kebalik dengan kinematik ya. Definisinya kalau viskositas kinematik itu V sama dengan mu dibagi rho. Berarti kinematik ini ya viskositas dinamik dibagi massa jenisnya. Namun yang kita pakai adalah viskositas dinamik ya kita pakai untuk mengukur tegangan geser ya. Ya satuan apa? Viskositas dinamik itu kilogram ya. Kilogram ya meter kilogram per meter second ya ini satuannya viskositas dinamik ya. Nah terkait viskositas dinamik ini pun kita ya berpengaruh jenis fluidanya ya jenis fluida berpengaruh terhadap nilai mu-nya. Kalau saya gambarkan satu grafik ya untuk menjelaskan pengaruh jenis fluidanya yang dipakai ya katakanlah nih sumbu y-nya tuh nilai mu-nya viskositas dinamiknya kemudian sumbu x-nya adalah temperatur artinya pemanasan ya jadi fluidanya diberikan pemanasan. Nah ketika liquid ya cairan ini akan mengecil ya ketika dipanaskan. Ini liquid ya. Liquid ya. Contohnya air, engine oil ya. Liquid ya. Jadi ketika dipanaskan nilainya mungkin kecil, menurun ya. Ini kebalikannya dengan gas ya. Kalau gas ya, dia semakin dipanaskan nilai mu-nya semakin besar ya. Ini gas. Ya. Gas. Jadi kebalikan dari liquid ya. Ketika dipanaskan dia mu-nya membesar. Ketika liquid ketika dipanaskan temperaturnya dinaikkan dia semakin kecil, menurun nilai mu-nya. Ya. Ini contoh saja ya ketika suhu ya temperaturnya 20 derajat Celcius ya. Kemudian suhu ruangan pasti ya ini 20 derajat Celcius kemudian tekanannya 1 atmosfer ya 1 atmosfer itu ketika udara ya air ya udara itu nilai mu-nya ya mu-nya itu sekitar 0,000018 ya ini mu udara. Nah, air ya mu-nya ya dengan kondisi yang sama suhunya 20 derajat Celcius
kemudian tekanannya 1 atmosfer, ya dia nilainya 0,001. Ya, ini nilai U-nya. Ya. Kemudian engine oil, ya, engine oil nilainya berapa? Ya 0,3. Ini satu lagi gliserin ini nilainya 1,2. Ya. Semacam fluida ya memiliki nilai U-nya masing-masing ya. Nah, kemudian kembali lagi persamaan tadi ya, persamaan tekan geser tahu W ya sama dengan mu ya, viscositas dinamik dikalikan gradien kecepatan dv per dy di mana y sama dengan 0 ya. Gradien. Ini tegangan geser di surface ya, di titik ini ya, di titik sini tegangan geser terjadi berapa ya? Omega ya. Ya. Titik kontak antara fluida dengan plat tegangan geser berapa? Ya, ini mu kali gradien kecepatan y sama dengan 0 ya. Kemudian ketika kita bereksperimen ya, ada satu plat ya tadi ya, plat, kemudian ada udara yang mengalir, di mana udaranya adalah milik kecepatan ya atau V, maka untuk menghitung tegangan geser yang terjadi, kita membutuhkan bilangan non dimensi berupa CF. Ya, CF itu friction of coefficient atau koefisien gesek ya. Friction coefficient ya, coefficient atau di referensi buku lain namanya skin ya, skin friction coefficient sama saja ya, koefisien gesek permukaan ya. Jadi persamaannya bisa kita tulis tegangan geser ya T omega atau TW ya, omega CF ya sama dengan CF kalikan dengan rho kali kecepatan dikuadratkan dibagi 2. Jadi ada pengaruh kecepatan ya. Jadi kita untuk memasukkan kecepatan kita ubah persamaan ini ya dengan menambahkan bilangan non dimensi berupa CF. Persamaannya menjadi CF kalikan rho dikalikan kecepatan dikuadratkan dibagi 2. Nah, kemudian terkait tegangan geser yang terjadi dalam satu plat ini nilainya juga relatif tidak konstan, artinya tidak tetap sepanjang platnya. Ya. Jadi titik sini, di titik sini, titik sini, tegangan gesernya itu tidak konstan. Ya. Kalau saya gambarkan grafiknya ya, grafiknya, nilai tegangan gesernya terjadi, kemudiannya posisi X-nya, posisi dalam satu platnya ya, maka ini dia coba saya gambarkan dulu nih area laminar ya. Di laminar ini adalah di posisi transisi, ini adalah di posisi turbulen ya, turbulen ya. Kan di area laminar dia tidak relatif konstan seperti ini ya. Ya, kemudian seperti ini dan turbulen seperti ini ya. Ya. Nah, ketika dia tidak konstan ya, kita dalam analisa perpindahan panas ke satu plat kita ambil average-nya ya, karena dia tidak konstan ya. Ini Anda lihat ya grafiknya sepanjang dari posisi titik leading edge atau ujung ke posisi X dia nilainya tidak tetap ya, di posisi laminar, kemudian transisi, kemudian turbulen. Nah, kita ambil average-nya ya, average-nya ya, kurang tebal ya. Ya, kita ambil average-nya atau tau omega W. Nah, simbol ada bar ya. Nah, ya.
ada barnya. Ini menandakan tegangan geser rata-rata karena di posisi plat ya, ini nilainya tidak konstan ya di titik-titik ya. Maka kita ambil secara average ya. Kita ambil average. Imbasnya apa? Ya, dengan persamaan ini ya. Ya. Anda lihat rho itu relatif konstan. Rho itu relatif konstan. V-nya juga relatif konstan ya, kecepatan. Maka yang berubah ya atau tidak konstan adalah CF, karena CF ini ya atau koefisien gesek di satu plat dia tidak sama ya, tidak sama nama kerataan ya, kerataan atau geseknya di permukaan tidak sama di permukaan, otomatis kita ambil juga average-nya CF kali rho kali kecepatan kuat tekan dibagi 2, maka kita ambil average-nya ya, koefisien gesek rata-rata ya. Jadi dari istilah koefisien gesek bar ini menandakan dia koefisien gesek rata-rata. Kemudian ada tegangan geser bar ini menandakan dia tegangan geser rata-rata. Sama kayak tadi H ya, koefisien permintaan panas konveksi ada barnya, maka ini adalah rata-rata ya. Oke, ini terkait velocity body layer ya. Kemudian kita lanjutkan thermal body layer ya. Thermal ganti warna biru sebentar ya, thermal boundary layer ya. Sama ya, ini ada konsepnya ketika ada satu plat ya, satu plat ya, kemudian dialiri oleh udara atau fluida ya, fluida yang mengalir, dia memiliki temperatur ya, katakanlah temperatur T hingga ya, T hingga ya, kemudian dia memiliki kecepatan ya, ketika memasuki plat ya, memasuki plat datar ya, fluida ini ya membentuk batasan lapis batas yang makin berkembang ya, makin berkembang ya. Nah sebatas ini ya sama dia kita sebut dengan delta T ya, delta T. Jadi simbolnya delta itu untuk thickness, untuk velocity body layer ya, sedangkan untuk delta T ini thickness untuk thermal body layer ya. Jadi ada simbol T-nya ini untuk thermal ya, kita angkat simbol T ini untuk kecepatan ya. Oke, nah kemudian ketika fluida yang mengalir sama dia membentuk profil ya, profil seperti ini ya, sama dengan profil kecepatan ya. Ini asumsinya ketika temperatur fluidanya atau theta hingganya ini lebih besar daripada temperatur surface-nya atau temperatur platnya ya, lebih besar, otomatis ya karena ada pengaruh platnya ya, pengaruh viskositas ya, alirannya atau distribusi temperaturnya dia ya makin lama ya seperti ini ya, seperti ini. Untuk profil parabolik seperti ini ya, dimana ketika di atas delta T ya, ini ada delta T-nya di sini, suhu atau temperatur di atasnya ini sama sudah dengan temperatur theta hingga ya, ini sama dengan temperatur theta hingga. Nah di bawah delta T dia mengalami penurunan ya, karena pengaruh temperatur plat ya. Karena temperatur platnya lebih dingin ya, nah, ini apa mengaruhi temperatur fluida yang mengalir ya. Sama kayak kecepatan ya, makin lama dia menghambat ya, di titik menghambat kecepatan sehingga profilnya seperti ini ya.
temperatur juga seperti itu. Ya, temperatur juga dia seperti ini. Ya, jadi kalau Anda gambarkan seperti ini dan Anda gambarkan gradien disebut temperaturnya, ya ini adalah gradien temperaturnya. Ya. Ini adalah delta T per delta Y, ya. Gradien temperatur atau kemiringan, ya, kemiringan. Di posisi ini, di sini, maka ya, delta T per delta Y, di mana Y sama dengan 0, ya. Oke. Beda ya. Ya. Dengan delta U. Bedanya ketika delta dia nilainya 0,99 V delta U. Sedangkan delta T tiketnya berapa? Ya, delta T berapa? Dia sebesar 0,99 temperatur delta hingga dikurangi temperatur surface-nya. Ya, temperatur delta hingga diambil temperatur surface-nya. Ini ketika delta T. Ya, jadi ada pengaruh temperatur surface-nya, ya. Ya. Anda bayangkan persamaan untuk kecepatan seperti ini, deltanya 0,9 kali V, sedangkan delta dia 0,99 kali beda temperatur, ya, selisih temperatur antara T hingga T surface. Ya. Contoh ya, misalkan T hingganya itu 100 derajat Celcius misalkan, ya. Kemudian temperatur surface-nya 0 misalkan. Maka delta T-nya berapa? Ya. 0,99 kali 100 ya dikurangi 0, ya. Maka 99 derajat Celcius, ya. Ya, karena surface-nya 0, ya. Sama dengan ini, ya, kecepatan. Nah, ketika temperatur surface-nya ada nilainya, ya akan mempengaruhi nilai delta juga, ya. Misalkan T hingganya 100, ya. Kemudian T surface-nya dia 20 derajat katakanlah. Maka delta T-nya berapa? Ya, 0,99 kali 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan, ya, 0,99 dikalikan 80, ya. Maka delta T-nya sekitar 79, sekian, ya, derajat Celcius, ya. Beda dengan ini, ya. Jadi mengaruhi surface-nya, ya, maka ada faktor pengurang di sini, ya. Persamaannya ada faktor pengurang temperatur surface-nya, ya, beda dengan kecepatan, ya. Nah, oke. Jadi untuk mengukur deltanya, ketebalan thermal body layer-nya, ini ada pengaruh dari temperatur surface-nya, ya. Nah, pengaruh temperatur surface-nya. Oke, kemudian, ya, masih ingat persamaan terkait K, ya, hukum pendinginan, ya, ini, ya, ya, persamanya H sama dengan K fluida dikalikan gradien temperatur dibagi selisih temperatur, ya, ini kita pakai lagi, ya, kita pakai lagi. Jadi harus nyari ininya dari tempat sama dengan min K fluida kemudian dikalikan gradien temperatur, ya, itu sumbu Y, di mana Y sama dengan 0, kemudian ada temperatur surface dikurangi temperatur hingga, ya. Ini adalah relatif konstan. Yang saya merahkan ini relatif konstan. Temperatur K juga relatif konstan. K fluida ini juga relatif konstan, ya. Maka K ini itu, ya, tergantung atau dipengaruhi temperatur gradien atau gradien temperatur, ya. Temperatur gradien, ya.
Di H ini ya banding dengan gradien temperatur ya. Ya, Y sama 0. Berarti kalau misalkan dari A itu sama. Kemudian masih ingat persamaan Nusselt number? Nusselt number ya. Semua perpindahan panas yang ada di Soviet Nusselt number dari atas tembok itu adalah H dikalikan panjang karakteristik LC dibagi K ya. Nah, H ini bisa kita ganti dengan ini ya. K yang ini kita ganti dengan yang ini ya, yang saya lingkar merah ya. Anda masukkan ke sini ya maka Nusselt number ya Nusselt number jadi ya LC-nya tidak ada perubahan, K-nya tidak ada perubahan, maka kita tulis ya LC kali K ya K Vida ya Vidanya, kemudian K-nya kita ganti dengan ini ya min K Vida dikalikan dengan gradien temperatur ya. Kemudian Y sama dengan 0 kemudian dibagi dengan selisih temperatur ya, surface kurangi temperatur theta hingga ya. Nah ini bisa kita hilangkan K Vidanya ya menjadi ya itu Nusselt number ya jadi min LC ya min LC kemudian delta gradien temperatur terhadap Y ya di mana Y sama dengan 0 ya Y dengan 0 kemudian dibagi selisih temperatur ya TS min theta hingga ya TS theta hingga ya. Kemudian supaya ini bisa terpecahkan kita kasih pengandaian we give definition bahwa ya bahwa kita kasih perumpamaan T bintang ya T bintang ini sama dengan T minus theta hingga dibagi dengan TS min theta hingga ya kemudian ada Y bintang sama dengan Y dibagi LC ya. Baru kita masukkan ini kita masuk ke sini samanya ya, ini kita masukkan dalam persamaan ini ya maka menghasilkan persamaan ya yaitu sama dengan min LC ya. Nah ini ya TS min theta hingga ya kemudian ya ini adalah gradien temperatur D ya kita tuliskannya D ya T bintang ya kita turun TS min theta hingga kemudian ditambah dengan theta hingga ya kemudian dibagi D Y bintang kali LC ya. Jadi DY ini kita ganti dengan ini Y bintang kali LC ya ditukar saja ya di Y nya itu kita ganti jadi Y bintang kali LC ada suit persamaannya ya coba Anda di kertas lembar coba kemudian NU atau dengan numbernya menjadi min LC TS min theta hingga ya. Nah ini adalah konstanta ya TS dan theta hingga ini konstanta bisa kita keluarkan dari turunan ya karena konstanta kita keluarkan ya
kita keluarkan ya TS min theta hingga ya. Kemudian LC ya panjang karakteristik konstanta juga bisa kita keluarkan dari D ya, kita keluarkan kali LC ya. Kemudian sisanya tinggal DT ya, T bintang dibagi DY bintang, di mana Y bintang sama dengan 0 sama dengan 0 ya. Jadi ini LC kita hilang, ini hilang, maka maksud number sama dengan ya min DT bintang dibagi DY bintang, dimana Y sama dengan 0. Nah ini bukan pengertian bahwa maksud number itu dia juga pengaruhi oleh gradien temperatur ya. Jadi selain K, maksud number juga dipengaruhi oleh gradien temperatur ya. Jadi maksud number ini ya, number ini ya, ini gradien temperatur ya, dipengaruhi oleh juga gradien temperatur. Temperatur gradien ya. Ini pengertian number ya, dia juga dipengaruhi oleh gradien temperatur. Oke, selanjutnya Prandtl number ya. Selanjutnya Prandtl number ya. Prandtl number. Ada number ya. Saya juga tadi lihat tugas weekly yang pertama, teman-teman Anda juga sudah menulis apa itu Prandtl number ya. Sudah saya lihat beberapa mahasiswa merangkum pengertian Prandtl number ya. Kita tulis bahwa Prandtl number itu adalah molecular diffusivity momentum ya, momentum dibagi ya molecular diffusivity of heat, panas. Nah, simbolnya bisa kita tulis dengan ini adalah V, ini dibagi alpha ya, di mana V itu adalah mu per Cp ya, ya. Kemudian alpha molecular diffusion of heat itu adalah K dibagi rho dikalikan Cp ya. Ya. Jadi bisa kita tuliskan ya bahwa Prandtl number itu adalah rho dikalikan Cp dibagi K ya. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat persamaannya, Prandtl number ini dipengaruhi oleh nilai mu, viskositas fluidanya, dinamiknya ya. Kemudian Cp-nya ya, karena Cp kalornya ya, Cp, dan nilai konduktivitas termal fluidanya. Berarti ini mensyaratkan bahwa ya based on sifat fluidanya ya, sifat fluidanya, jenis fluidanya ya. 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 Jadi bukan tergantung dari tipe aliran ya, bukan tipe aliran ya, dia hanya tergantung sifat fluidanya ya. Rho, Cp dan K ya. Rho, Cp dan K. Nah, kaitannya dengan body layer dan thermal body layer, Prandtl number juga mengisyaratkan dia perbandingan ya relatif thickness ya, thickness dari ya of delta dibanding delta T. Jadi hubungannya dengan kondisi batas ya, dia perbandingan thickness dari atau tebalnya dari delta dengan delta T. Ya, mungkin satu contoh saja nih fluida ya,
satu fluida, ya ini satu plat ya, plat datar. Ya. Kemudian ini ada fluida yang mengalir, dia membentuk kondisi batas, lapisan batas seperti ini. Ya, ini adalah laminar ya, ini adalah transisi, ya, ini adalah turbulen, ya. Ini kita sebut dengan contohnya velocity boundary layer. Detik plusnya sebesar delta, ya. Ada profil thermal boundary layer seperti ini. Ya. Ya, ini adalah delta T-nya. Ya, ini satu contoh fluida di mana ya thermal boundary layer itu tebalnya lebih besar daripada velocity boundary layer. Ya. Ini satu contoh fluida ketika ya thermalnya lebih tebal atau delta T-nya lebih besar daripada delta. Nah, ini ada klasifikasinya, ya. Klasifikasinya jika dia lebih tebal, mungkin saya gambarkan dulu buat tabelnya, yang ini velocity boundary layer, ini adalah thermal boundary layer. Ya, ini contohnya kita ambil area laminar, ya contohnya, ya. Laminar. Ya, deltanya besar, tebal. Ya, ini delta. Sedangkan delta T-nya dia tidak setebal delta. Ini delta T-nya lebih tipis. Artinya delta ini lebih besar daripada delta T. Ini contohnya apa? Ya, contohnya apa? Ya, ini bila deltanya lebih tebal dibandingkan delta T, maka ya delta numbernya besar karena deltanya besar. Kalau ini lebih besar, maka pandelnya besar, ya. Maka pandelnya ini dikatakan lebih besar daripada 1, ya. Jadi referensi heat diffuse. Ini slow, gitu. Ya. Contohnya apa? Contohnya air, ya, water, ya. Dia plan numbernya 10. Ya. Sama dengan 20. Ya, 10. Ya. Kemudian oil engine, ya. Engine oil. Dia nilai 50. Ya. Nah, ini alasan untuk melindungi engine, ya. Dia pakai engine oil karena pandelnya 50. Ini protective engine overheat, ya, untuk melindungi engine dari overheat. Ya. Kemudian glycerin. Glycerin ini sekitar 2000 sampai 100.000, ya, bilangan planet numbernya. Ya. Ini ketika jenisnya, ya, delta lebih besar atau lebih tebal dari delta T. Kemudian ya, ada jenis fluida, ya, jenis fluida di mana deltanya lebih tipis. Ini delta, kemudian ini delta T-nya lebih besar. Deltanya lebih besar. Maka ya, delta ini lebih kecil daripada delta T, tipsnya. Ya, ketika
delta yang lebih kecil, delta T lebih besar, maka pandelnya nilainya lebih kecil karena ini gede ya, besar ya, delta besar ini kecil, maka pandelnya nilainya kecil, artinya di bawah 1 ya. Jadi handle numbernya ini di bawah 1 ya, di bawah 1 ya. Kode referensi menjelaskan heat diffuses quickly. Buat apa itu fungsi? Kapasitas berapa? Itu berapa? Ya, dia contohnya liquid metal ya. Temperatur itunya berapa? Itunya Liquid berapa? Terus metal harus apa? ya, merkuri ya. Kekuatannya Merkuri berapa? Itu perlu daya ya, berapa? dia numbernya berapa? Kecil, 0,03 ya. Ini contoh ketika random numbernya kecil ya, ini contoh merkuri. Kemudian ya, ada lagi jenis fluidanya yang ketiga ya, ketika delta ya, ini ya, delta sama dengan ya, identik dengan delta T ya. Ini delta T ya. Jadi delta ini sebanding dengan delta T ya. Kita didekatkan sama dengan delta T. Jadi random numbernya didekatkan nilainya 1 ya. 1. Contohnya apa ya? Ini contohnya udara ya. Udara. Ini didekatkan pendekatan bahwa random numbernya 1 yaitu udara ya. Gas. Oke. Jadi ini random number. Jadi saya katakan bahwa random number ini tergantung sifat fluidanya ya. Jika random numbernya besar, nanti dipengaruhi oleh mu yang besar atau Cp yang besar atau kedua-duanya besar. Ya. Di antara dua ini yang akan mengaruhi nilai random numbernya. Misal mu-nya besar, mu-nya besar, apa yang terjadi? Jika mu-nya besar, ya, mu-nya besar, apa yang terjadi? Fluidanya. Dia akan sulit mengalir, susah mengalir. Kemudian ketika Cp-nya besar, apa yang terjadi? Ya, kan Cp-nya besar. Jika Cp-nya besar, ini susah naik temperaturnya karena dia butuh energi ya. Susah naiknya, ya susah naiknya karena dia butuh energi. Ya, semakin Cp-nya besar, ini besar maka paling besar ya. Ya, ketika pandelnya kecil, mungkin mu-nya kecil ya, Cp kecil atau K-nya besar ya. Karena contoh merkuri dia logam liquid ya, kondensat internal besar ya, maka pandelnya kecil ya. Ya, mungkin ini sedikit bayangan ya agar Anda paham bahwa random number itu based on sifat fluida saja ya. Based on sifat fluida. Dia tidak tergantung dari tipe aliran ya. Tidak tergantung pola aliran ya. Hanya sifat fluida ya. Oke, ini bilangan random number ya. Kemudian satu lagi ya, ini masih ada waktu ya. Selanjutnya adalah aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar dan turbulen. Ya. Turbulen. Ya. Oke. Nah, ini contoh kasus untuk plat datar ya, plat datar ya. Ini plat datar. Plat datar. Ya. Plat datar kemudian dialiri oleh udara ya, fluida ya. Ya, fluida di mana fluida kecepatannya U tahingga ya, U tahingga ya. Ya, tahingga. Nah, ketika melewati plat ya, dia membentuk kondisi batas, membentuk lapisan batas ya. Ya, lapisan batas. Ya. Di mana aliran dia masih teratur ya, berlapis-lapis, ini kita sebut dengan lapisan laminar ya.
Ya, ini masih rapi ya. Disebut dengan aliran laminar. Kalau pengeringan kemana? Ke kanan atau ke kiri? Laminar. Kemudian setelah dia alirannya teratur, dia mulai bergelombang. Mulai bergelombang ya. Mulai bergelombang. Nah, sudah mulai bergelombang, ini kita sebut dengan lapisan kondisi ya transisi. Berarti ke sini. Ya, transisi ya. Kemudian setelah transisi dia membentuk pola pusaran-pusaran ya. Pusaran-pusaran. Pemanasan ini kan. Ya, pusaran-pusaran. Kalau pengeringan itu pusaran-pusaran. Nah, ini kita sebut dengan lapisan turbulen. Turbulen ya. Jadi ada laminar, transisi, dan turbulen. Nah, dalam turbulen ini ya, kita fokus ke area turbulen. Di area atas plat ini yang menyentuh plat ini alirannya masih berlapis-lapis ya. Ini masih kondisi teratur. Ya, kita sebut dengan lapisan viscous layer. Viscous layer ya. Karena ada pengaruh viskositas ya, menghambat laju ya. Karena di atas plat ya, dia masih ada pengaruh viskositas, maka yang disebut namanya lapisan viscous layer. Kemudian di atasnya ini ada mulai bergelombang. Ini kita sebut area buffer layer. Kamu cari dulu mau buffer berapa kapasitas blowernya? Layer. Yang sudah membentuk pusaran ini adalah lapisan eddy. Ya. Lapisan eddy. Ya. Di lapisan turbulen ini ya ada lapisan eddy, ada buffer layer, ada viscous layer. Kemudian kapan aliran laminar berubah ke turbulen? Dinyatakan bilangan, ada yang tahu bilangan apa yang menyatakan dia Reynolds, Pak. tuh ya, bilangan Reynolds. Kita sebut dengan Reynolds number ya, bilangan non dimensi atau tidak berdimensi ya, number. Ya, kesimpulan RE ya. Ya. RE. Bentuknya ada. Blower berapa? RE ya. Kartu bilangan Reynolds number ya. ada kartu bebas untuk buku. Kemudian khusus sebentar ya, set number. Jadi bilangan number ini menyatakan bahwa kapan aliran laminar berubah ke turbulen. Nah, ini kita tuliskan saja persamaannya ya. Data number kita simbolkan dengan X ya, khusus plat datar ya. Khusus plat datar simbolnya X. Persamaannya rho kali kecepatannya ya, misalnya ulta hingga, maka kali ulta hingga ya kecepatannya ya. Kemudian X ya, jarak. X itu apa? X itu dari leading edge ya, ujung ke posisi X ya. Ya, misalkan ada satu plat ya, plat. Anda ingin mengukur bilangan lama di posisi ini, posisi sini. Ya, posisi ini. Ya, X. Maka jaraknya dihitung adalah dari ujung ke posisi X. Ya, ini panjang L-nya ya, atau panjang karakteristiknya ya. Jadi panjang karakteristiknya adalah dari ujung ya ke posisi X yang Anda ukur. Kemudian ketika Anda ingin mengukur bilangan data number sepanjang plat ya, sepanjang plat ya, katakanlah nih panjang L ya, L, maka panjangnya adalah L ya, panjang karakteristiknya sepanjang platnya. Jika Anda ingin mengukur bilangan number sepanjang plat ya, maka panjangnya L.
Ini X ini adalah posisi ya. Ya, misalkan ingin mencari number pada plat, maka RL ya. Simbolnya L ya. Maka ini lupa dibagi mu ya, dibagi mu dulu, dibagi mu ya. Ini RL, maka mu ya kalikan U hingga ya kalikan L dibagi dengan mu ya. Ini khusus plat datar ya, plat datar. Nah, Anda lihat persamaan ini ya, ada mu, ada kecepatan ya, aliran, ada panjang karakteristik L maupun X ya. Kemudian dibagi mu, ini merupakan definisi dari perbandingan gaya inersia ya. Gaya inersia dibagi dengan gaya viskositas. Gaya viskositas. Ya, gaya inersia dibagi gaya viskos. Nah, gaya inersia itu identik dengan gaya inersia identik dengan kecepatan kuadrat dibagi jam. Ini atau U hingga dikuadratkan dibagi L. Ini identik gaya inersia. Sedangkan gaya viskos ya, viskos itu identik dengan mu dibagi rho ya. Ya, kemudian dikalikan V dibagi L kuadrat. Ini gaya viskos. Ya, ada compare ya antara gaya inersia dengan gaya viskos ya. Maka ini mu-nya ya. Mu ini U hingga, V-nya di U hingga ya, dibagi rho dibagi L kuadrat ya. Ini hilang ya, kuadratnya ini hilang ya, maka ketemu rho kali U hingga dikalikan L, L-nya kuadratnya jadi 1 ya, ya, L ke atas ya, kemudian jadi rho ya. Nah, ini gaya inersia di gaya viskos adalah standard number-nya. Nah, khusus plat datar ya, plat datar ya. Maaf Pak, ini kan Bapak terakhir di 10.50 Pak, sekarang udah 10.54 Pak. Oke, sekali lagi ya. Oke, ini sudah berakhir ya. Jadi sedikit melanjutkan ya. Ini number ya, khusus plat datar ya. Plat datar tadi batasannya adalah 5 kali 10 plat 5 ya. Ini khusus plat datar. Nanti di area tube, area yang lain ini akan berbeda-beda ya. Khusus plat datar nilainya 5 kali 10 plat 5 ya. Dan dapat numbernya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke external force, gitu, fokus ke external force. Oke, saya stop presenting dulu ya. Ya, presenting dulu. Untuk tugas nanti ada tugas weekly 2 ya, tolong nanti dibuka apa namanya di kampusnya ya, seperti biasa link jawabannya nanti saya menyusul, tolong Anda buka di kampus ya, weekly test 2 tolong kerjakan dan disubmit sebelum pertemuan pekan depan ya, Selasa sebelum jam 9.10.